Rocky Gerung. Ya, siapa orang yang tidak kenal dengan Rocky Gerung ya, yang sudah dijuluki No Rocky No Party dalam beberapa forum. Rocky Gerung itu dikenal sebagai singa panggung, singa podium, singa mimbar karena ketajaman pikirannya, kemampuan logika yang boleh dikatakan di atas rata-rata kaum intelektual itu seolah-olah tiada lawan ketika berada dalam satu perdebatan di media apapun ya. Lelaki 62 tahun yang lalu yang lahir di Manado itu saya mencermati di channelnya Rocky Gerung Official ya, yang dimana di situ diwawancarai oleh Bung Hersu Beno Point, Bung Hersu Beno Arif ya, kalau Hersu Beno Point itu ya, channelnya Bung Hersu. Nah, kali ini saya menganggap Rocky Gerung itu meleset analisanya ya, menurut saya ya. Jadi dalam wawancara itu Rocky Gerung mengomentari pidato Mr. Presiden Prabowo Subianto di acara satu partai baru ya, yang banyak dihuni kaum muda di situ ya, dimana ketika Mr. Presiden merasa emosional dengan nama partai tersebut yang sama dengan satu partai di masa lalu, yaitu PSI, Partai Sosialis Indonesia. Itu Mr. Presiden merasa emosional karena ada penerus meskipun hanya sekedar namanya yang sama ya. Nah, ini menurut Rocky Gerung seolah-olah Mr. Presiden itu disconnect dengan sejarah Partai Sosialis Indonesia, di mana salah satu tokoh di situ adalah bapaknya Mr. Prabowo sendiri, yaitu Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Partai Sosialis Indonesia sendiri didirikan oleh Sultan Syahrir tahun 1948, yang hanya berusia 12 tahun ya, karena tahun 60 itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena ya tidak sepakat dengan kecenderungan Soekarno yang apa ya istilahnya otoriter gitu ya, sehingga dibubarkan oleh Soekarno. Dan Partai Sosialis Indonesia PSI itu dihuni oleh kaum intelektual. Ada Rosyan Anwar, seorang jurnalis yang sangat senior, kemudian ada Gunawan Muhammad, pendiri majalah Tempo, dan bapaknya Mr. Prabowo sendiri. Itu semua adalah kaum intelektual. Nah, ketika Mr. Prabowo merasa emosional karena mengkaitkan dengan partai masa lalu yang kebetulan singkatannya sama meskipun kepanjangannya berbeda. Ini sekali lagi menurut Rocky Gerung itu Mr. Prabowo didesak untuk menjelaskan kembali terkait dengan apa yang dia ucapkan di depan kader partai baru tersebut ya. Nah, kenapa saya menyebut dalam hal ini Rocky Gerung itu meleset analisanya, itu karena ya ini saya menggunakan asumsi saya terkait dengan Mr. Presiden, karena bagaimanapun Prabowo Subianto itu adalah mantan Danjen Kopassus, di mana antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam benaknya boleh jadi berbeda gitu ya. Ya itu boleh jadi adalah basa-basi panggung atau kalau bahasa Jawa itu bombong pada saat
uh, uh, tertentu ketika lawan bicara itu ingin dinaikkan perasaan senangnya itu, maka keluarlah bombongan tersebut. Atau apa ya kalau bombongan itu bahasa Indonesianya ya antara pujian dan kalau pujian saja tidak tepat, artinya menggembirakan lawan bicaranya ya, dalam hal ini kader-kader muda yang tergabung dalam partai baru tersebut. Nah ini saya menganggap apa yang disampaikan Mr. Prabowo itu sebetulnya tidak mewakili pikirannya apa yang diucapkan ya Mr. Prabowo di hadapan kader partai yang itu terjadi kalau dari tempat saya duduk ini mungkin sekitar 12 kilo ya, di sebelah timur, tadi di auditorium UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah itu saya anggap itu ya sebagai basa-basi panggung saja ya. Sehingga dengan begitu sebetulnya saya membacanya ketika Mr. Prabowo merasa emosional itu justru yang terjadi sebaliknya. Artinya dia bersedih, yang ditunjukkan dalam kemasan bahasa emosional itu apa yang kalau misalnya dikomparasikan antara PSI di mana dulu bapaknya menjadi bagian dari Partai Sosialis Indonesia dengan partai yang sekarang ini seolah-olah antara bumi dan langit, di mana kaum intelektual dengan idealisme yang tinggi itu dulu memenuhi atmosfer Partai Sosialis Indonesia. Nah, yang sekarang itu sebaliknya barangkali begitu, sehingga meskipun namanya sama, akhirnya membuat Mr. Prabowo terusik emosi dalam pengertian keterlibatan perasaan yang menurut saya justru sebaliknya. Sebetulnya dia tidak bahagia dengan kondisi yang diametral atau kontradiktif dengan partai yang kebetulan singkatannya sama, di mana bapaknya dulu menjadi unsur yang penting di partai tersebut ya. Nah, berarti Bung Rocky saya anggap keliru ya. Kesimpulan saya, karena menangkap ucapan Mr. Prabowo itu ya sekedar apa yang diucapkan, tapi tidak berusaha menangkap behind ucapan itu, yang biasanya Mr. Rocky sangat jitu membidik istilahnya pretext yang melatar belakangi ucapan itu muncul. Itu Bung Rocky sangat piawai untuk membidik gitu ya. Nah itu dugaan saya. Jadi kesimpulan saya, Mr. Rocky sekali lagi itu keliru dalam menyimpulkan, sehingga mendesak Mr. Prabowo untuk menjelaskan ucapannya di depan kader partai baru itu ya. Hanya seandainya kesimpulan saya yang salah dan kesimpulan Mr. Rocky yang betul, ini justru yang emosional saya emosional dalam pengertian saya bersedih, sangat bersedih, karena kalau ucapan Mr. Rocky itu betul bahwa Mr. Prabowo seperti tidak membaca sejarah di mana bapaknya di situ dulu masuk anggota Partai Sosialis Indonesia, dan beliau salah seorang yang saya kagumi sebagai begawan ekonomi Indonesia. Itu kalau betul apa yang diucapkan Mr. Rocky itu ya justru saya yang emosional, artinya menyayangkan bahwa Presiden Mr. Prabowo itu ya sebagaimana
oleh Mr. Rocky itu seolah-olah disconnect dengan sejarah di mana Partai Sosialis Indonesia itu dihuni oleh kaum intelektual dengan idealisme yang sangat tinggi, bahkan no problem dengan dibubarkannya Partai Sosialis Indonesia oleh Presiden Soekarno. Itu menunjukkan visi perjuangan yang teguh dari para proponen Partai Sosialis Indonesia. Oke, Bung Rocky, nanti kita buktikan apakah Anda yang salah dalam menyimpulkan atau saya yang salah, yang akhirnya ketika saya salah menyimpulkan dan Anda yang benar, maka saya justru yang bersedih dengan apa yang terjadi pada Mr. Prabowo. Salam konstitusi.